Jangan mengatakan kepada siapapun. Kim Soo-hyun terus mengikuti mobil Chang Yuan yang melaju cukup kencang hingga akhirnya mereka sampai di sebuah rumah sakit. Ia lantas menghampiri Chang Yuan yang sedang membopong tubuh Jin. Apa yang terjadi pada Jin? Ujar Kim Soo-hyun. Chang Yuan tidak mau menjawab karena akan membuat emosinya semakin naik dan tidak terkendali. Ia justru terus melangkah dan membaringkan tubuh Jin di atas berangkar yang sudah dipersiapkan oleh para perawat yang berjaga di depan. Chang Yuan terus mengikuti kemana perawat membawa Jin agar segera ditangani. Ia benar-benar khawatir saat ini. Sebaiknya Anda tunggu di luar saja, biarkan kami yang memeriksanya, ujar salah seorang suster kepada Chang Yuan yang ingin menerobos masuk. Baiklah, Chang Yuan akhirnya berbalik hingga kini posisinya saling berhadapan dengan Kim Soo-hyun. Chang Yuan, apa yang sebenarnya terjadi pada Jin? Tanya Kim Soo-hyun dengan penasaran. Sebaiknya kau pulang saja dan tidak usah pedulikan Jin. Ada aku di sini yang akan menjaganya, usir Chang Yuan. Percuma saja ada Kim Soo-hyun di sana karena pasti akan semakin menyakiti perasaan Jin. Sudah cukup malam itu Jin merasakannya. Kim Soo-hyun akhirnya memilih pulang karena Chang Yuan seperti tidak menginginkannya berada di sana. Langkahnya sedikit berat dan sesekali melihat ke belakang. Usahanya untuk bertemu dan meminta maaf kepada Jin harus gagal malam ini. Chang Yuan mondar-mandir di depan pintu. Menunggu dokter dan perawat keluar dari ruangan. Semoga saja tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap Jin. Tidak berapa lama akhirnya pintu terbuka. Chang Yuan segera bergegas berjalan lebih dekat ke arah pintu. Dokter, bagaimana keadaannya? Tanya Chang Yuan dengan perasaan cemas. Kekasih Anda baik-baik saja. Dia hanya terlalu stres, sebaiknya Anda menghiburnya agar stres tidak berlanjut. Itu akan berpengaruh pada kesehatannya, terang seorang dokter wanita pada Chang Yuan. Dia bukan kekasihku. Kami hanya berteman, tukas Chang Yuan sembari tersenyum pahit. Maaf, kukira kalian sepasang kekasih. Kalau begitu aku permisi, pamit. Dokter tersebut meninggalkan Chang Yuan. Chang Yuan melangkahkan kakinya ke dalam kamar itu. Dipandanginya Jin yang sudah terpasang selang infus di tangannya. Matanya terpejam dengan dengkuran halus yang terdengar. Bibirnya terlihat pucat dan lingkaran hitam terdapat pada kelopak matanya. Chang Yuan mengulurkan tangannya untuk menyentuh dahi Jin. Panasnya sudah mulai turun bahkan keringat sudah keluar dari dahinya. Chang Yuan bisa bernafas lega karena keadaan Jin baik-baik saja. Ada keinginan Chang Yuan untuk mengatakan hal itu kepada Dahyun mengenai apa yang telah Kim Soo-hyun lakukan pada Jin. Namun dirinya belum ada waktu dan kesempatan untuk menemui bosnya. Chang Yuan juga berniat akan mengikuti bosnya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa bekerja dengan orang lain. Apalagi tetap berada di hotel sedangkan orang yang sudah merekrutnya tidak ada lagi di sana. Malam semakin larut, Chang Yuan mulai mengantuk sehingga ia menyandarkan tubuhnya di kursi kemudian perlahan memejamkan mata. Jin perlahan membuka matanya karena terkena cahaya yang terang membuatnya silau. Ia lantas mengamati sekeliling ruangan yang serba berwarna putih. Bau obat-obatan langsung menusuk indera penciumannya. Jin ingin meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Namun kesulitan karena infus yang terpasang di tangannya. Di mana aku? Gumam Jin sembari meraba-raba ranjang hingga tanpa sengaja menyentuh rambut seseorang. Jin segera menolehkan wajahnya untuk melihat siapa yang berada di sampingnya. Posisinya menelungkup sehingga Jin tidak bisa menebaknya dengan pasti. Tapi jika dilihat dari gaya rambut dan penampilannya, sepertinya Jin mengenalinya. Setelah diamati beberapa saat dengan seksama ternyata Chang Yuan. Asisten Chang, alis Jin saling bertautan. Bagaimana bisa dirinya di rumah sakit bersama Chang Yuan? Jin berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Ternyata ia terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara ketukan pintu. Jin tidak tega untuk membangunkan Chang Yuan. Merasa tidak enak hati karena semalam sudah merepotkan pria itu. Tenggorokannya terasa haus karena sejak kemarin Jin tidak minum. Tangannya terulur untuk meraih gelas yang berada di atas nakas. Namun gelas itu agak jauh dari jangkauannya. Sehingga hanya ujung jarinya yang menyentuh gelas. Prang! Gelas itu tergelincir ke lantai hingga membuat Chang Yuan terkejut dan menegakkan tubuhnya. Ada apa, Jin? Chang Yuan refleks berdiri. Maaf, aku membangunkanmu. Aku hanya ingin mengambil gelas karena aku merasa haus, ucap Jin sembari menggigit bibir bawahnya. Kenapa kau tidak meminta tolong kepadaku? Tukas Chang Yuan sembari melihat lantai yang sudah berserakan dengan pecahan gelas kaca. Aku hanya tidak ingin mengganggu tidurmu, sahut Jin tertunduk. Chang Yuan lantas melangkahkan kakinya menuju dispenser dan menuangkan air hangat ke dalam gelas. Minumlah, seharusnya kau membangunkanku. Tidak perlu sungkan, ujar Chang Yuan. Lalu berjongkok untuk memungut satu persatu pecahan serpihan kaca yang tercecer di lantai. Menyingkirkannya ke tepi agar tidak terinjak. Asisten Chang, kenapa kau membawaku ke sini? Jin menggigit bibir bawahnya, memikirkan uangnya tak akan cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Selama ini Jin bekerja keras untuk membayar hutang kepada bibinya yang dipinjam oleh ibunya selama pengobatan. Jin hanya mengumpulkan sedikit dari sisa gajinya. Dari mana dirinya mendapatkan uang sebanyak itu karena ia berada di dalam kamar yang cukup mahal. Kau semalam panas tinggi dan kau terus mengigau sehingga aku membawamu ke rumah sakit. Takut terjadi sesuatu yang buruk, terang Chang Yuan yang sudah berdiri.
Seharusnya kau tidak perlu membawaku ke sini. Aku akan sembuh jika minum obat, tukas Jin hati-hati. Bukan tidak berterima kasih tapi benar-benar tidak punya uang. Chang Yuan menghela nafas panjang. Mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Jin. Kau tidak perlu risau karena aku sudah membayar semuanya. Tenanglah, biayanya tidak terlalu mahal. Chang Yuan tersenyum mencoba menenangkan hati Jin. Maaf, aku sudah merepotkan, ujar Jin tertunduk. Tidak usah dipikirkan, kata dokter kau terlalu stres sehingga menyebabkan dirimu sakit. Mulai sekarang jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak, terang Chang Yuan. Jin menegakkan kepalanya dengan dahi berkerut karena dokter bisa menebak jika dirinya beberapa hari ini memang sangat stres. Bahkan pernah tidak bisa tidur semalaman. Apa kau masih memikirkannya? Tanya Chang Yuan dengan hati-hati. Jin menghela nafas berat. Tak dapat dipungkiri jika dirinya memang selalu memikirkan Kim Soo-hyun. Perlakuannya malam itu tidak bisa dengan mudah terhapus dalam benaknya. Ada rasa bahagia sekali pedih jika mengingatnya. Sudahlah, lupakan saja. Aku akan pulang sebentar untuk membersihkan diri. Tetaplah di sini dan tidak usah pergi kemanapun. Aku tidak akan lama, pamit Chang Yuan. Asisten Chang, jangan mengatakan kepada siapapun apa yang terjadi antara aku dengan Kim Soo-hyun, pesan Jin. Chang Yuan terdiam beberapa saat hingga akhirnya menganggukkan kepalanya. Bab 417 lupakan aku. Kim Soo-hyun dengan sengaja datang ke rumah sakit sebelum berangkat ke hotel, berniat ingin membesuk Jin. Langkahnya terhenti ketika Chang Yuan berjalan ke arahnya ketika melewati koridor. Beruntung Chang Yuan tidak melihatnya karena sedang tertunduk. Sibuk memainkan ponselnya sehingga Kim Soo-hyun lantas bersembunyi di balik tiang. Jika Chang Yuan tahu dirinya datang ke rumah sakit, pasti tidak akan mengizinkan untuk menemui Jin seperti semalam. Padahal dirinya berniat menjelaskan semuanya kepada Jin. Kim Soo-hyun keluar dari persembunyiannya setelah melihat Chang Yuan benar-benar pergi dari area rumah sakit. Lalu melangkahkan kakinya menuju lift. Kim Soo-hyun menghela nafas panjang sebelum mengetuk pintu. Mencoba memikirkan kata-kata tepat yang akan diucapkan kepada Jin atas apa yang terjadi malam itu. Permisi, kami ingin memeriksa pasien. Sebaiknya Anda menunggu di luar sebentar, ujar seorang dokter wanita yang akan memeriksa keadaan Jin padi ini karena memang ada jadwal pemeriksaan. Kim Soo-hyun sangat terkejut hingga memegangi dadanya dengan tangan karena suara dokter itu yang tiba-tiba. Maaf, ucap Kim Soo-hyun seraya menyingkir dari tengah pintu karena menghalangi jalan. Selamat pagi, sapa sang dokter kepada Jin sembari tersenyum lebar setelah. Pagi, dok. Jin menggeser tubuhnya untuk bersandar di sisi ranjang. Bagaimana perasaanmu saat ini? Apa sudah baikan? Tanya sang dokter sambil memeriksa denyut nadi Jin yang ternyata sudah normal. Sudah jauh lebih baik dari semalam, dok, sahut Jin. Dokter tersebut kemudian memeriksa kondisi tubuh Jin. Kondisinya memanjau lebih baik dari semalam. Suhu tubuhnya sudah benar-benar turun. Tidak seperti semalam uang begitu menyengat. Dokter juga memeriksa tekanan darah Jin untuk memastikan karena biasanya orang yang stres tekanan darahnya akan cepat naik. Nona, mulai sekarang jangan terlalu stres lagi. Bayangkan saja semuanya yang terasa begitu indah, terang sang dokter. Jin hanya tersenyum tipis menanggapi penjelasan dokter karena tadi Chang Yuan sudah mengatakan semuanya jika dirinya terlalu stres. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, dokter tersebut segera pamit keluar dari ruangan. Jin menyandarkan kepalanya di sisi ranjang kembali. Bayangan malam itu kembali hadir dalam benaknya. Rasa perih dan sakit di area sensitifnya seolah terasa lagi hingga Jin memejamkan matanya. Air matanya kembali menetes saat teringat ucapan Kim Soo-hyun. Su-yin, terima kasih untuk malam yang indah ini. Satu kalimat yang terdengar biasa saja tapi cukup menusuk hingga menembus relung hatinya yang terdalam. Ceklek, Kim Soo-hyun memutuskan untuk masuk ke ruangan tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Jantungnya berdebar tidak karuan ketika mulai memijakkan kakinya. Jin menolehkan wajahnya ke depan ketika mendengar ada suara pintu terbuka. Bola matanya langsung terbuka dengan sempurna ketika melihat siapa yang tengah berjalan ke arahnya. Jin segera menegakkan tubuhnya dari posisi sandaran dengan jantung yang berdetak sangat kencang. Kedua tangannya meremas selimut karena merasa gugup dan gelisah. Namun tidak dapat dipungkiri jika hatinya sedikit merasa berbunga-bunga melihat pria yang dicintainya datang menjenguk. Kim Soo-hyun memandang Jin dengan perasaan rumit. Sungguh menyesal kenapa malam itu bisa terjadi. Jin merendahkan pandangannya tertuju pada apa yang tengah dibawa oleh Kim Soo-hyun. Itu adalah tas dan sweater yang tertinggal di bar malam itu. Bagaimana bisa ada pada Kim Soo-hyun? Batin Jin pada dirinya sendiri. Kim Soo-hyun menghela nafas panjang ketika sudah berada tepat di samping Jin. Berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Keadaan hening hingga beberapa saat dan membuat Jin merasa tidak nyaman. Ada apa Anda datang kemari, Tuan? Tukas Jin sembari memalingkan wajahnya ke arah jendela kaca. Jin ingin menanyakan bagaimana Kim Soo-hyun tahu dirinya berada di rumah sakit tapi mengurungkan niatnya. Aku datang kemari hanya untuk mengembalikan ini. Kim Soo-hyun meletakkan tas beserta sweater di atas nakas yang terletak di samping ranjang. Terima kasih, sahut Jin singkat tanpa memandang Kim Soo-hyun sama sekali. Tak kuat menatapnya karena bayangan kelam malam menyeruak kembali dalam ingatannya. Jin,
Aku sungguh minta maaf dengan apa yang terjadi malam itu. Aku melakukannya secara tidak sengaja dan tidak sadar. Kim Soo-hyun menundukkan kepalanya dengan kata-kata sendu dan penuh penyesalan yang terucap dari bibirnya. Jin diam saja tanpa ingin merespon ucapan Kim Soo-hyun. Lalu mengalihkan pandangannya dari jendela kaca untuk memandang pria yang kini ada di depannya. Jin, kuharap kau melupakan malam itu. Pergilah menjauh untuk mencari kebahagiaanmu, ucap Kim Soo-hyun dengan getir sembari mendongakkan kepalanya. Hingga mata mereka saling terkunci hingga beberapa saat. Jin mengunci bibirnya rapat-rapat dengan kepala yang tertunduk kembali. Tidak disangka jika Kim Soo-hyun akan mengucapkan hal itu di saat kondisinya seperti ini. Hanya air mata yang mulai keluar dari sudut matanya. Hatinya terasa tercabik-cabik mendengar penuturan Kim Soo-hyun. Meski Jin bisa mendengar ada rasa penyesalan yang terdengar dalam ucapannya. Namun ternyata tidak ada keinginan Kim Soo-hyun untuk bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Jin, bukan aku tidak ingin bertanggung jawab. Meskipun kita hidup bersama, aku mungkin akan lebih menyakiti perasaanmu. Kau tahu jika selama ini aku sangat mencintainya. Aku tidak mudah melupakan semuanya. Kuharap kau mengerti, ucap Kim Soo-hyun dengan sendu. Ia yakin jika ucapannya akan menyakiti hati Jin, tapi dirinya tidak bisa berpura-pura untuk mencintainya. Lebih baik berkata jujur daripada memberikan harapan palsu kepada Jin. Aku mengerti, ucap Jin singkat dengan suara yang serak dan sesak di dada. Lalu bisakah kau mengembalikan harga diriku seperti semula? Siapa yang sudi dengan gadis seperti diriku? Jin memberanikan diri untuk memandang Kim Soo-hyun dengan air mata yang terus berlinang. Sekali lagi aku minta maaf, Jin. Seandainya malam itu kau tidak datang, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Tatapan mereka saling terkunci hingga beberapa saat. Jadi kau menyalahkanku yang dengan sengaja datang ke sana untuk menggodamu. Kau yang memaksaku malam itu meski sudah aku berusaha meronta, tukas Jin sambil memegangi dadanya yang terasa pedih. Jin merutuki kebodohannya karena selama ini sudah mencintai pria yang salah dan tidak bertanggung jawab. Kim Soo-hyun terdiam. Memang seharusnya tidak mengatakan hal itu. Namun mungkin ini adalah salah satu cara agar Jin melupakannya meskipun sangat menyakitkan. Apakah kau tidak sadar dengan apa yang telah kau lakukan itu menghancurkan hidup dan masa depanku? Teriak Jin sambil memukul dada Kim Soo-hyun dengan isak tangis yang semakin histeris. Jin tidak mengerti kenapa bertemu dengan pria yang brengsek di dunia ini. Bab 418 menyakiti dua wanita. Jin terus memukul dada Kim Soo-hyun yang bidang dengan sekuat tenaga untuk melampiaskan semua rasa kecewa yang dirasakannya saat ini. Jin, aku tidak bisa mencintaimu. Kau hanya akan semakin tersakiti jika kita bersama. Kim Soo-hyun mencekal pergelangan tangan Jin agar menghentikan pukulannya. Lalu untuk apa kau datang kemari? Teriak Jin dengan suara meninggi disertai isakan yang semakin melemah. Rambutnya yang sebahu begitu berantakan di wajahnya. Aku hanya ingin meminta maaf, sahut Kim Soo-hyun dengan suara lirih. Tidak berani menatap mata Jin yang tampak sangat marah. Kalau begitu pergilah karena aku sudah memaafkanmu sebelum kau meminta maaf, usir Jin daripada membuatnya semakin sakit. Kau tidak perlu khawatir karena aku tidak akan meminta kau bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan, lanjut Jin dengan suara yang begitu pilu dan menyayat hati. Namun segera menghentikan isak tangisnya yang sama sekali tidak berguna. Kim Soo-hyun kemudian mengeluarkan cek yang sudah dipersiapkan sejak kemarin untuk Jin. Meski tidak bisa mengembalikan keperawanan Jin yang telah dia renggut tapi setidaknya bisa untuk membiayai hidupnya tanpa harus bekerja keras di bar lagi. Kuharap uang ini bisa berguna untukmu. Kim Soo-hyun meletakkan cek tersebut di atas telapak tangan Jin. Setelah itu segera berbalik melangkahkan kakinya keluar kamar itu. Bawalah pergi karena aku tidak membutuhkan uang itu, teriak Jin dengan tegas sambil merobek cek tersebut dan menaburkannya di udara. Kim Soo-hyun tidak berbalik meski mendengar pernyataan Jin. Ia tetap melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan itu. Maafkan aku, Jin. Aku memang pria lengecut dan tidak bertanggung jawab sama sekali, gumam Kim Soo-hyun sembari menutup pintu dari luar. Su-yin sudah sampai di rumah sakit diantar oleh Chung Ho karena hari ini Dae-hyun sedang ke lokasi yang akan dijadikan restoran bersama Chang Yuan. Chung Ho, sekarang kau bisa pulang. Mungkin aku akan lama di sini, tukas Su-yin. Apakah Anda yakin? Bagaimana jika Anda butuh sesuatu? Chung Jo merasa ragu untuk meninggalkan Su-yin di rumah sakit. Aku tidak akan kemana-mana. Aku hanya ingin menemani Jin, tukas Su-yin untuk meyakinkan Chung Ho. Baik, Nona. Dengan patuh Chung Ho segera mengemudikan mobil keluar dari area rumah sakit. Sebelum masuk Su-yin membeli buah-buahan terlebih dahulu di kios buah yang letaknya tidak terlalu jauh. Hanya di seberang jalan yang hanya berjarak beberapa meter saja. Tak lupa ia juga membeli makanan ringan di minimarket terdekat. Setelah selesai Su-yin segera masuk ke gedung rumah sakit. Langkah Su-yin terhenti ketika berpapasan dengan Kim Soo-hyun yang baru saja keluar dari lift. Su-yin tidak tahu bagaimana bersikap karena Kim Soo-hyun sudah mengetahui semuanya, mengenai hubungan-hubungannya dengan Dae-hyun. Su-yin segera menundukkan kepalanya dengan jantung berdebar kencang. Ingin sekali dia menyapa tapi takut jika Kim Soo-hyun tidak menjawabnya. Perasaan Kim Soo-hyun kini campur aduk. Ada rasa kesal bercampur dengan rasa cinta yang masih ada di dalam relung hati yang terdalam.
Sejujurnya Kim Su Hyun belum bisa melupakan cintanya kepada Su Yin. Su Yin akhirnya memberanikan diri untuk menegakkan kepalanya ketika Kim Su Hyun sudah semakin dekat. Kim Su Hyun, apa yang kau lakukan di sini? Apa ada yang sakit? Tanya Su Yin dengan gugup tapi berusaha bersikap biasa saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Kim Su Hyun tidak merubah ekspresi wajahnya. Meski cukup terkejut karena Su Yin berani menyapanya terlebih dahulu. Padahal ia pikir Su Yin tidak akan seberani itu untuk bertanya kepadanya. Tidak ada, sahut Kim Su Hyun dengan singkat tanpa memandang Su Yin. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Tanya Su Yin kembali karena merasa penasaran, tidak mungkin jika Kim Su Hyun datang menjenguk Jin. Tiba-tiba saja Su Yin merasa cemas takut terjadi sesuatu pada Ni. Park, bisa saja Ni. Park shock karena Dae Hyun meninggalkan rumah. Bukan urusanmu, sahut Kim Su Hyun cuek. Hatinya tak semudah itu menerima pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Meski tak dapat dipungkiri cinta itu justru semakin besar. Bahkan jika menuruti egonya, Kim Su Hyun ingin merebut Su Yin dari saudaranya. Su Yin menghela nafas panjang. Mengerti perasaan Kim Su Hyun yang mungkin saat ini sangat membencinya. Apa kau puas sudah merebut Dae Hyun dari Aeri? Kau pasti juga sangat senang di atas penderitaan Jo Yeon Ho yang setiap malam selalu memanggil ayahnya. Kim Su Hyun dengan sengaja mengatakannya tepat di depan Su Yin. Agar gadis itu tersadar jika apa yang telah dilakukannya adalah sebuah kesalahan besar. Tubuh Su Yin bergetar. Dirinya cukup tersinggung dengan ucapan Kim Su Hyun. Ingin membantahnya tapi tidak mungkin. Meski 1000 kali menjelaskan, tetap saja dirinya di sini yang akan disalahkan. Memang Su Yin akui jika Su Yin bersalah karena sudah berbohong. Aku mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian, sindir Kim Su Hyun dengan nada penuh penekanan. Dengan sengaja mengulurkan tangannya di depan Su Yin dengan senyuman mengejek. Su Yin tidak menggerakkan tangannya sama sekali. Tangan kanannya masih menggantung di sisi tubuhnya. Namun dengan gerakan cepat Kim Su Hyun menarik telapak tangan Su Yin dan menautkan telapak tangan mereka. Semoga kalian bahagia atas semua kekacauan yang terjadi, cibir Kim Su Hyun dengan tersenyum miring. Lalu ia melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Su Yin yang masih berdiri mematung di tempatnya. Sejujurnya Kim Su Hyun tidak tega mengatakannya, tapi dirinya hanya mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada Jo Yeon Ho. Kim Su Hyun membalikkan tubuhnya untuk melihat punggung Su Yin ketika sudah berada di luar. Hatinya begitu pilu melihatnya yang masih membatu di tempatnya. Hari ini sudah dua wanita yang merasa tersakiti dengan semua perbuatan dan sikapnya. Su Yin, aku memang belum terlalu dewasa untuk menerima semuanya dengan lapang dada. Berikan aku sedikit waktu untuk menerima jika kau adalah kakak iparku, gumam Kim Su Hyun kemudian melangkahkan kaki menuju mobilnya untuk segera pergi ke hotel. Su Yin mengepalkan tinjunya kuat-kuat. Ingin marah tapi sepertinya dirinya tidak ada hak untuk marah. Hatinya berdesir dan pilu ketika mendengar jika Jo Yeon Ho saat ini merindukan Dae Hyun. Hatinya seperti tersayat ketika membayangkannya merengek setiap malam membuat Su Yin tidak tega. Su Yin segera tersadar apa tujuannya datang ke rumah sakit. Kasihan Jin sendirian di dalam kamar. Jika Chang Yuan tidak mengatakannya pasti sekarang Su Yin tidak mengetahui apa yang terjadi pada Jin. Dengan cepat Su Yin menaiki lift menuju lantai 3. Segera mengusap bulir bening yang tidak terasa tumpah di sudut matanya. Bab 419 belum ingin bercerita. Jin terus terisak menahan kesedihannya selepas kepergian Kim Su Hyun. Ternyata kata-kata Kim Su Hyun lebih menyakitkan daripada apa yang terjadi malam itu. Teganya kepadaku, lirik Jin bersamaan dengan isak tangis yang terus keluar dari bibirnya. Jin sungguh tidak bisa menahan sakit hatinya yang terasa dicabik-cabik hingga ia mulai melepaskan jarum infus di tangannya secara kasar. Jin menutupi wajahnya dengan kedua tangan sehingga tidak menyadari ada seseorang yang sudah memasuki kamar. Su Yin cukup terkejut melihat bagaimana kondisi Jin saat ini. Melihatnya menangis sesenggukan membuatnya terenyuh. Merasa bersalah karena sudah beberapa waktu tidak bertemu dengannya. Jin sibuk bekerja sehingga dirinya tidak ada waktu untuk bertemu Su Yin. Jin, apa yang terjadi padamu? Su Yin segera melangkahkan kakinya dengan cepat ke arah Jin lalu memeluknya meski tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chang Yuan hanya mengatakan jika Jin masuk rumah sakit tanpa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi karena Jin tidak mengizinkannya. Jin segera membuka telapak tangannya yang menutupi wajahnya. Lalu menghentikan tangisannya ketika menegakkan kepalanya dan melihat Su Yin ada di sana. Jin tidak ingin membuat Su Yin khawatir dengannya. Aku tidak apa-apa, kakiku hanya sedikit terasa nyeri, tukas Jin sembari tersenyum tipis. Ia segera mengusap air mata dengan punggung tangannya. Su Yin merasa aneh dengan sikap Jin. Tidak mungkin jika kakinya yang sakit sampai menangis seperti itu. Lagi pula tangisannya tidak terdengar seperti karena luka luar. Tangisan itu cukup terdengar pilu seperti sedang mengalami sakit hati. Aku tadi terjatuh dan lihatlah infusku sampai terlepas, ujar Jin sembari berusaha terkekeh meski sangat dipaksakan. Jin memperlihatkan jarum infus yang sudah terlepas. Sebenarnya ada keinginan Jin untuk mengatakan apa yang terjadi kepadanya. Namun hatinya belum sanggup menceritakan semuanya. Terlebih lagi Su Yin yang menyebabkan Kim Su Hyun seperti itu. Jika Jin bercerita maka Su Yin akan merasa sangat bersalah. Ya ampun, kenapa kau ceroboh sekali?
Bagaimana jika jarum ini sampai melukai tanganmu? Omel Suyin seperti seorang ibu yang sedang memarahi anaknya. Aku juga tidak tersadar. Tadi aku ingin pergi ke kamar mandi namun kakiku tersandung. Jin hanya meringis sambil menggaruk kepalanya bagian belakang. Tunggulah sebentar, biarkan aku memanggil dokter agar segera memasangnya lagi, tukas Suyin. Tidak usah, aku juga sudah ingin pulang, sergah Jin sebelum Suyin pergi. Tapi sayang sekali karena Suyin tidak mendengarkannya. Suyin sudah berjalan keluar dan menutup pintu. Tidak berapa lama kemudian Suyin kembali ke kamar inap bersama seorang perawat. Suyin duduk di sebelah Jin, mengamati perawat yang sedang memasang kembali infus di lengan Jin. Ternyata tidak terlalu sulit jika sudah menemukan uratnya. Mungkin akan sulit ditemukan jika seseorang mengalami berat badan berlebih karena urat akan tertutup oleh lemak. Terima kasih, suster, ucap Suyin. Sama-sama, lain kali berhati-hatilah, untung saja jarum tidak melukai tanganmu, ujar perawat kepada Jin. Baiklah, lain kali aku akan berhati-hati, ucap Jin sembari tersenyum tipis. Suster segera meninggalkan ruangan karena tugasnya sudah selesai. Suyin, aku merasa bosan di ruangan ini. Hidungku terasa sakit karena sejak tadi mencium bau obat-obatan, ujar Jin. Ia ingin menghirup udara segar untuk menghibur hatinya yang gundah. Beruntung Suyin datang, jika tidak ada Suyin mungkin Jin sudah berbuat sesuatu yang buruk pada dirinya. Tapi kau harus istirahat, kondisimu belum terlalu pulih, tolak Suyin. Aku sudah mulai membaik. Justru jika aku berbaring terus-menerus tubuhku akan lemas dan semakin tidak bertenaga. Terang Jin untuk mencari alasan agar Suyin setuju. Kau memang keras kepala. Suyin memutar bola matanya. Namun pada akhirnya tetap menyetujui permintaan Jin. Suyin segera mengambil kursi roda yang terletak di sudut kamar. Lalu mendorongnya lebih dekat ke arah ranjang agar Jin semakin mudah untuk berpindah tempat. Bisakah kita berjalan saja tanpa menggunakan kursi roda? Tanya Jin. Sakitnya tidak terlalu parah sehingga tidak perlu sampai menggunakan kursi roda. Bukankah kau bilang jika kakimu sakit? Memangnya kau bisa berjalan dengan benar? Suyin menyipitkan matanya memandang Jin. Ah, aku hampir saja lupa. Kau benar kakiku masih sakit, ujar Jin sambil memijat pergelangan kakinya. Suyin membantu Jin untuk duduk di kursi roda. Tanpa sengaja melihat nakas, di sana terdapat makanan yang masih utuh dan belum tersentuh sama sekali. Apakah kau sudah sarapan? Tanya Suyin. Aku sedang tidak berselera untuk makan, sahut Jin. Sekarang makan semuanya terlebih dahulu baru kita keluar, ucap Suyin dengan tegas lalu meraih nampan yang berisi menu untuk sarapan. Aku tidak mau. Jin mendorong nampan dari depan wajahnya. Suyin tidak peduli dan mulai menyodorkan sendok yang sudah berisi bubur ke mulut Jin. Jin hanya bisa menggerutu dalam hati karena Suyin lebih pemaksa dari ibunya. Suyin kini sudah berada di halaman belakang rumah sakit sambil mendorong kursi roda yang ditempati oleh Jin. Jin sejak tadi hanya termenung berusaha menenangkan hati dan menerimanya semuanya dengan lapang dada atas sikap Kim Soo-hyun terhadapnya. Mata Jin menerawang jauh memandang langit yang tampak cerah. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakannya saat ini. Jin, apa kau tertidur? Tanya Suyin sambil maju selangkah melihat wajah Jin. Sejak keluar dari rumah sakit Jin hanya diam saja sehingga Suyin pikir dia tertidur. Ah, tidak, aku hanya sedikit mengantuk saja, ucap Jin yang tersadar dari lamunannya. Jangan tertidur karena ini masih pagi. Tidak baik bagi kesehatan, tukas Suyin sembari menepuk pipi Jin. Aduh, rinti Jin sembari memegang pipinya yang memerah karena Suyin cukup kuat menepuknya. Ingin membalas tapi Suyin sudah menjauh sambil tertawa terbahak-bahak. Suyin, kau terlihat lebih bahagia sekarang, ujar Jin untuk memancing agar Suyin menceritakan semuanya tentang hubungannya dengan Dae-hyun yang sudah diketahui oleh banyak orang. Meski sudah mengetahui sedikit dari Chang Yuan tapi Jin belum puas. Biasa saja, bukankah aku memang selalu ceria? Ungkap Suyin sembari memasang ekspresi wajah lucu di depan Jin. Aku sudah mengetahuinya dari Chang Yuan. Kau tidak perlu menyembunyikannya dariku lagi, terang Jin sambil menaikkan sebelah alisnya. Suyin menghela nafas panjang. Sebenarnya aku juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tak ada niat sedikitpun untuk menyakiti orang lain karena kehadiranku. Pikiran Suyin melayang memikirkan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Untuk menyesali semuanya juga tidak mungkin karena semua sudah terjadi. Bab 420 demi kebaikan. Jin bisa mengerti apa yang dirasakan Suyin saat ini. Jin memang sudah tahu hubungan mereka tapi dirinya tidak menyangka jika akan ketahuan secepat itu oleh keluarga Dae-hyun. Ini bukan salahmu. Aku tahu jika kau tidak menginginkannya. Aku sudah lama kenal denganmu. Kau bukanlah tipe wanita seperti itu. Percayalah kalian kelak pasti akan hidup bahagia. Keluarga suamimu lambat laun pasti akan menyetujui hubunganmu, hibur Jin. Tidak menyangka jika rasa penasarannya membuat Suyin bersedih. Mereka tidak akan mempercayainya. Pada akhirnya seorang simpanan memang selalu disalahkan. Suyin tersenyum getir menertawakan nasibnya sendiri. Aku yakin suatu saat nanti pasti keluarga Dae-hyun akan menerima dirimu seperti semula. Apalagi nih, Park juga sangat menyukaimu, ujar Jin. Dia memang awalnya sangat menyukaiku karena berharap aku menikah dengan Kim Soo-hyun. Sekarang dia sangat kecewa,
ujar Su Yin dengan nada sendu. Apakah kau sudah bertemu dengan mereka? Su Yin menggelengkan kepalanya pelan. Dirinya tidak seberani untuk memijakkan kakinya di UN Village setelah apa yang terjadi. Sudahlah, tidak usah memikirkan hal itu. Sebaiknya kita memikirkan hal lain yang membuat kita merasa bahagia. Su Yin mengalihkan pembicaraan agar tidak mengingatnya Algi. Ucapan Kim Su Hyun juga masih terngiang di pikirannya. Satu yang membuatnya tidak tenang saat ini adalah Jo Yeon Ho. Benar, sebaliknya kita memikirkan yang senang-senang saja, tukas Jin menyetujui ucapan Su Yin. Dirinya sendiri juga tidak ingin mengingat apapun yang membuatnya stres. Ada keinginan Su Yin untuk menanyakan tentang Kim Su Hyun, apakah kunjungannya ke rumah sakit itu karena mengunjungi Jin atau memang ada keperluan lain. Namun Su Yin mengurungkan niatnya karena takut menyinggung perasaan Jin. Su Yin mendorong kembali kursi roda yang ditempati Jin ke arah kolam yang terletak di pinggir pagar. Mereka lalu menghabiskan waktu dengan tertawa bersama meskipun hati mereka merasakan yang teramat sakit dan pedih. Mereka sama-sama tidak ingin menceritakan kesedihan yang mereka rasakan. Setelah puas berkeliling di belakang gedung rumah sakit, Su Yin segera mengajak Jin untuk masuk kembali ke dalam kamar rumah sakit. Hari ternyata cepat sekali berlalu. Sepertinya baru saja beberapa jam bersama tapi sayangnya sekali karena Daehyun sudah mengabari jika dirinya akan segera datang menjemput. Jin, aku minta maaf karena tidak bisa menemanimu menginap lagi di sini. Daehyun sudah mengatakan akan menjemput, padahal sudah kukatakan jika aku akan menginap di sini, ujar Su Yin sambil mengerucutkan bibirnya. Ada rasa kesal karena Daehyun tidak mengizinkannya sama sekali meski sudah merengek. Aku tidak apa-apa, jaga suamimu baik-baik karena ada mantan istri yang masih menunggunya untuk pulang. Jin terkekeh saat mengatakannya, kehadiran Su Yin cukup membuatnya sedikit melupakan rasa sakit yang Kim Su Hyun torehkan di dadanya. Tunggu, bagaimana bisa Chang Yuan membawamu ke rumah sakit saat sudah larut malam? Apakah kalian sedang bersama? Ujar Su Yin dengan tatapan menelisik lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi. Sejak tadi ingin menanyakannya tapi selalu saja Su Yin lupa akan hal itu. Aku juga tidak tahu kenapa dia datang saat larut malam, ujar Su Yin seraya mengangkat kedua bahunya. Sepertinya dia tertarik kepadamu, tukas Su Yin sambil tertawa renyah. Ah, itu tidak mungkin, sanggah Jin dengan cepat. Dia hanya merasa kasihan kepadaku, bukan tertarik, lanjut Jin di dalam hatinya dengan perasaan pedih. Lagi pula bagi Jin, jatuh cinta tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kau ini tidak percaya padaku. Tukas Su Yin sembari mendengus. Tidak, sahut Jin dengan tegas. Apa kau belum bisa? Su Yin menghentikan ucapannya dan buru-buru menutup mulutnya. Tadi ingin menanyakan jika Jin pasti belum melupakan Kim Su Hyun. Di mana suamimu? Kenapa lama sekali? Jin pura-pura celingukan mencari keberadaan Daehyun di luar untuk mengalihkan pembicaraan mereka agar tidak canggung. Bilang saja kau mencari Chang Yuan, goda Su Yin sambil mengedipkan sebelah matanya. Meski tahu jika Jin belum bisa melupakan Kim Su Hyun. Namun dengan kehadiran Chang Yuan, semoga saja bisa perlahan menghibur hatinya. Jin hanya tersenyum getir mendengarnya. Mana ada seorang pria yang mau dengannya di saat kondisinya seperti ini. Dirinya bukan seorang gadis suci lagi. Jin, Su Yin menggoyangkan lengan Jin karena justru pandangannya kosong ke arah jendela. Ada apa? Jin sontak terkejut. Chang Yuan bilang kau terlalu stres. Sebenarnya apa yang kau pikirkan? Su Yin semakin curiga dengan Jin karena sejak tadi mengamatinya tampak termenung hingga beberapa kali. Tidak benar, aku hanya kurang tidur selama bekerja di bar. Aku tidak stres sama sekali, sanggah Jin dengan cepat. Jin belum ingin menceritakannya karena demi kebaikan mereka bersama untuk sementara waktu. Benarkah? Su Yin merasa belum puas dengan jawaban yang diberikan oleh Jin. Ia sudah lama mengenal Jin sehingga tahu jika sahabatnya tidak semudah itu memikirkan sesuatu jika bukan masalah serius. Ada ketukan pintu dari luar sehingga Jin bisa bernapas lega. Tidak perlu terjebak pada pembicaraan Su Yin. Maaf, aku saat ini belum bisa mengatakannya. Aku tidak ingin kau merasa sedih, batin Jin di dalam hatinya. Su Yin sudah terlalu banyak melewati masalah sehingga tidak ingin membuat beban masalahnya semakin banyak. Su Yin langsung berbinar melihat pria yang sejak tadi ditunggu akhirnya datang. Selamat malam, Jin, sapa Daehyun sembari tersenyum ramah. Ada juga Chang Yuan yang berjalan di belakangnya. Su Yin lantas menghampiri Daehyun dan bergelayut manja di lengannya. Seperti mereka tidak bertemu untuk waktu yang cukup lama. Selamat malam, Tuan, balas Jin. Satu lagi yang membuat Jaen takut jika sampai Daehyun tahu, dipastikan pria itu akan sangat marah kepada Kim Su Hyun. Jin memang terlalu bodoh karena sudah dibutakan oleh cinta. Tapi hati kecilnya tidak ingin jika Kim Su Hyun disalahkan. Pria itu akan semakin membencinya. Mengira dirinya sudah mengadu kepada orang lain. Bagaimana keadaanmu? Apa sudah baik-baik saja? Tanya Daehyun. Sudah, aku tidak apa-apa, ujar Jin. Mereka kemudian mengobrol sebentar sebelum akhirnya Daehyun melihat Su Yin yang sudah menguap. Kau sudah mengantuk. Daehyun merengkuh pinggang Su Yin dari samping. Sedikit, tukas Su Yin singkat dengan pelupuk mata yang terasa sedikit berat. Jin, sebaiknya kami pulang. Jika besok kau belum boleh pulang,
Su Yin akan menemanimu lagi di sini, ujar Dai Hyun. Merasa kasihan karena istrinya sudah mengantuk. Terima kasih sudah repot-repot menjengukku, ujar Jin. Tidak usah sungkan, anggap saja kami sebagai keluargamu, ucap Dai Hyun. Jin, kau harus segera sembuh. Kami pulang dulu. Su Yin memeluk tubuh Jin hingga beberapa saat. Berhati-hatilah di jalan, ujar Jin. Su Yin dan Dai Hyun bergegas meninggalkan rumah sakit. Selanjutnya bab 421 tidak mau bertanggung jawab.